Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah. Kita hari ini mengalami ziarah virtual pribadi ke tempat Santo Vincentius dan Anastasius, para pejuang iman yang pemberani dari Saragossa dan Persia. Semoga kita memetik buah rahmat dan berkat dari dua rasul pemberani ini. Semoga mereka yang telah mendahului kita untuk mengalami perjuangan yang gagah berani itu menginspirasi kita bersama, sehingga kita pun tidak mengalami ketakutan dalam perjuangan kita, lebih-lebih dalam mensetiai panggilan iman kita. Sekarang mari kita hening, kita mengawali ziarah virtual kita ini, dan kita ikuti sampai selesai. Semoga kita semakin tahu dan mengenal perjuangan dan pergulatan kedua santo ini untuk kehidupan iman kita lebih kokoh dan lebih berani. Untuk mengawali siaran virtual kita saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Santo Vincentius dari Saragossa lahir di kota Huesca pada sekitar abad ketiga dari keluarga bangsawan Spanyol. Orang tua Santo Vincentius mempercayakan pendidikan spiritual anaknya kepada Uskup Valerius di Saragossa. Melihat kecakapan dan kepandaian Santo Vincentius dalam bertutur kata dan menulis, Uskup Valerius kemudian mengangkatnya menjadi diakon agung yang mewakili uskup dalam pewartaan kabar gembira. Pada era Kekaisaran Dioklesiano, pembantaian umat Kristiani masih tetap berlangsung. Namun, Uskup Valerius dan Santo Vincentius tidak gentar sedikit pun sampai akhirnya mereka ditangkap dan diadili di kota Valencia. Uskup Valerius setelah diadili dibuang ke suatu tempat pengasingan. Sementara Santo Vincentius
dianiaya dan disiksa hingga wafat pada tanggal 22 Januari tahun 304. Santo Anastasius lahir di Persia dengan nama Magundat. Magundat tertarik dengan ajaran kekristenan ketika menjadi tentara Persia yang berhasil menaklukkan Yerusalem. Magundat melihat umat Kristiani sangat menghayati dan menghormati salib, serta tidak melihat siksaan dan hukuman mati sebagai suatu penderitaan. Magundat memutuskan untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus, serta mengubah namanya menjadi Anastasius yang berarti kebangkitan. Setelah 7 tahun hidup membiara di Yerusalem, Santo Anastasius diutus untuk melayani di kota Kaisaria Palestina. Santo Anastasius ditangkap dan dibawa ke Betsaloe, sebuah desa di tepian sungai Efrat Irak, untuk diadili. Semula Raja Persia berkenan memberikan pengampunan dengan syarat Santo Anastasius harus meninggalkan keyakinannya, tetapi permintaan itu ditolak. Untuk membuat jera, 2 orang teman dan 66 orang Kristen lainnya disiksa dan dibantai di depan Santo Anastasius. Tetapi Santo Anastasius tetap teguh dan berani menerima siksaan yang sama sampai akhirnya dicekik lehernya serta dipenggal kepalanya. Santo Anastasius wafat pada tanggal 22 Januari tahun 628. Pada tahun 640, saat Kekaisaran Heraklius, makamnya dipindahkan ke Roma dan diletakkan di gereja para kudus Vincentius dan Anastasius, atau Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. Gereja para kudus Vincentius dan Anastasius letaknya tidak jauh dari objek wisata Fontana di Trevi. Gereja ini semula dipersembahkan hanya untuk Santo Anastasius, tetapi kemudian oleh Paus Pius ke-5 ditambahkan namanya untuk dipersembahkan juga kepada Santo Vincentius. Catatan tentang gereja ini ditemukan pada bula Paus Yohanes ke-12 tahun 962 yang menyatakan gereja Dei Santi Vincenzo e Anastasio berada di bawah administrasi gereja San Silvestro in Capite yang berada di bawah paroki Kepausan Roma. Gereja ini dibangun ulang pada tahun 1640 di bawah pengawasan Kardinal Julius Mazzarinus dan diselesaikan pada tahun 1668. Pada tanggal 24 Mei tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II memperkenankan gereja ini digunakan untuk menyelenggarakan perayaan misa ritual Ortodoks Bulgaria. Saat ini kita sedang berjalan menuju Fontana di Trevi yang menjadi objek wisata terpopuler di kota Roma. Fontana di Trevi merupakan mata air terbesar yang berada di pusat kota Roma dan dibuat oleh Agrippa pada era pemerintahan Kaisar Augusto. Semula mata air ini dinamakan sebagai Aqua Virgo. Fontana di Trevi melalui banyak periode pembenahan, khususnya dari era kerajaan Romawi hingga pada era Barok. Pada tahun 1640,
Atas permintaan Paus Urbanus ke-8, mata air ini didesain ulang oleh arsitek Italia terkenal bernama Gian Lorenzo Bernini. Pembangunan dekorasi dari mata air ini diselesaikan oleh Giuseppe Panini pada tahun 1810. Di depan kita inilah gereja para kudus Vincentius dan Anastasius yang akan kita kunjungi. Dari tampak depan terlihat nuansa barok dengan ciri pilar-pilar penyangga dan lengkungan-lengkungan yang ada di atasnya. Bagian depan gereja ini dibuat pada tahun 1644 hingga 1650 oleh Martino Longhi. Yang unik dari bagian depan ini diletakkannya patung Hortensia Mancini, yaitu cucu kesayangan dari Kardinal Julius Mazarinus. Mari kita masuk ke dalam gereja. Meski bernuansa barok, tetapi di dalam gereja tidak tampak dominan nuansa keemasan. Menurut informasi, hal ini terjadi akibat renovasi terakhir pada tahun 1850. Gereja ini telah dikelola paling tidak oleh 5 kongregasi secara bergantian. Perubahan pengelola juga sering merubah beberapa dekorasi di dalam gereja. Di bagian atas diletakkan lukisan dari Silverio Caparoni yang menggambarkan tentang kemartiran Santo Vincentius dan Santo Anastasius. Di koridor sebelah kanan ini terdapat 3 buah kapel. Kapel ini dipersembahkan untuk Bunda Maria Berduka. Di atas lukisan Bunda Maria Berduka diletakkan salib Yesus dan di depannya diletakkan juga patung Santo Yosef dengan kanak-kanak Yesus. Di bagian dinding kanan dan kiri adalah penjelasan bahwa di dalam gereja ini sebelumnya pernah dimakamkan keluarga Sianida Valskonsky, seorang penulis Rusia yang lahir di kota Turin dan wafat di kota Roma. Di atas atap, meski tidak terlihat secara jelas, terdapat lukisan afresko tentang Santo Yohanes Penginjil, dan di tengahnya adalah lukisan Veronica, dan di sebelah kanan adalah Santa Maria Magdalena. Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Yudas Tadeus. Di belakang terdapat lukisan dari Pompeo Batoni yang menggambarkan Santo Filipus Neri dan Santo Yosef Calasanzio sedang memandang Bunda Maria dengan kanak-kanak Yesus. Kapel terakhir di koridor kanan ini dipersembahkan untuk Santo Camillus de Lelis, seorang santo pendiri Ordo Camilian, yang mendedikasikan karya dan misi mereka pada orang-orang sakit. Di altar terdapat lukisan karya Gaspare Serenari,
yang mengisahkan tentang visi dari Santo Camillus de Lelis. Di depannya diletakkan patung dari Santo Antonius dari Padova. Di bagian dinding sebelah kiri ada lukisan yang menggambarkan Santo Camillus de Lelis membantu orang sakit. Dan pada bagian kanan adalah lukisan yang menggambarkan mimpi ajaib dari Santo Camillus. Keduanya adalah karya dari Silvio Caparoni. Di depan altar utama diletakkan patung Bunda Maria dari Fatima. Lukisan pada altar utama adalah lukisan tentang Santo Vincentius dan Santo Anastasius yang melihat Yesus dalam kemuliaannya, karya dari Francesco Pascucci pada tahun 1778. Di bagian tengah kupola atas ini terdapat lukisan anak domba yang melambangkan Yesus. Marilah kita hening sejenak, berdoa bersama Santo Vincentius dan Santo Anastasius yang sangat pemberani dalam memperjuangkan iman mereka. Mari kita lanjutkan kunjungan virtual kita.
Di koridor ini masih ada 3 kapel lainnya. Kapel ini dipersembahkan untuk Bunda Maria pengantara segala rahmat. Di altar terdapat ikon Bunda Maria pengantara segala rahmat yang dibuat di awal abad ke-14. Di depan altar diletakkan lukisan Santa Rita dari Kasya dan patung Malaikat Agung Santo Mikael. Pada dinding sebelah kanan ini terdapat catatan tentang beberapa tokoh penting dari Valencia, Spanyol, yang wafat di kota Roma pada tahun 1843. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Yosef. Di altar terdapat lukisan Santo Yosef yang sedang memasuki transisi ke alam keabadian, didampingi oleh Bunda Maria dan Yesus, karya dari Giuseppe Tomasi. Ini adalah patung dari Pastor Luigi Togni yang pernah menjadi superior jenderal dari Ordo Kamilian. Kapel terakhir ini dipersembahkan untuk hati kudus Yesus. Lukisan di altar utama adalah karya Giuseppe Zanetti yang mengisahkan tentang Yesus menunjukkan hati kudusnya kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Di dinding kanan dan kiri dilukiskan malaikat yang membawa simbol tentang sengsara Yesus. Selesai sudah siaran virtual kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Para Romo, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para peserta ziarah virtual pribadi yang berbahagia. Tadi kita sudah mengikuti ziarah virtual ini, dan sekarang tiba saatnya kita untuk memetik buah rahmat dari persiaran kita ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sungguh semakin mengajari kita untuk mengalami kasih Tuhan dan berani untuk mewartakan Injil kabar gembira Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Mengakhiri ziarah ini, mari kita berdoa dan nanti kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan begitu banyak teladan, kesucian, keberanian, keteguhan iman. Hari ini kami mengalami dan belajar dari kedua pejuang iman yang berani, Santo Vincentius dan Santo Anastasius. Semoga kami yang mengalami kasih-Mu semakin diteguhkan dalam iman dan semakin digelorakan dengan semangat perjuangan kami untuk memperjuangkan iman kami di tengah kehidupan. Lindungilah kami senantiasa, bantulah kami, supaya kami dari waktu ke waktu semakin meneladan kedua santomu yang gagah berani. Semoga kami pun disemangati untuk melanjutkan pesiaran iman kami ini, dan kami berani untuk berjuang
demi iman kami ini semakin tumbuh dan mengakar di dalam diri kami, di dalam diri orang-orang yang kami jumpai dalam pelayanan-pelayanan kami. Lindungilah mereka semua, lindungilah kami semua, dan lindungilah siapapun yang memiliki keteguhan hati dan keberanian untuk berjuang, supaya pergulatan yang kami lakukan, supaya perjuangan yang kami lakukan, dan pengorbanan yang kami berikan, pelayanan yang kami lakukan, sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kasih menganugerahkan berkat untuk kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, selamat Paskah, selamat berjuang, dan selamat menikmati anugerah-anugerah Tuhan di dalam pelayanan Anda masing-masing. Tuhan memberkati.